Chelsea dan Alejandro Garnacho, kapai kesepakatan pribadi, kini tunggu restu MU. Chelsea kian dekat mengamankan jasa Alejandro Garnacho. Winger muda Manchester United itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan The Blues, tinggal menunggu persetujuan resmi dari Setan Merah. Menurut laporan jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano Garnacho memang bertekad hijrah ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea pun tengah bersiap mengajukan penawaran resmi setelah melakukan pembicaraan soal harga dengan pihak United.BBC melaporkan pada Kamis 8/8 bahwa Manchester United mematok harga sekitar 50 juta atau setara 1,1 triliun untuk melepas sang pemain. Keputusan melepas Garnacho sejatinya sudah tercium sejak awal bursa. Manajer Ruben Amorim memberi sinyal bahwa winger Argentina itu sebaiknya mencari klub baru demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Bagi United, penjualan Garnacho akan memberikan keuntungan bersih di laporan keuangan sekaligus membantu memenuhi aturan Profit and Sustainability Premier League. Garnacho, 21 tahun, bergabung dengan Akademi MU dari Atletico Madrid pada 2022 dan melakukan debut profesionalnya 2 tahun lalu. Sambil menuntaskan negosiasi Garnacho, Chelsea juga membidik target lain, yakni gelandang kreatif RB Leipzig, Xavi Simons. Menariknya, Manchester United justru sedang berupaya merekrut rekan setim Simons, Benjamin Sesko. Jika transfer Garnacho benar-benar terrealisasi, The Blues akan mendapat tambahan tenaga muda potensial di sektor sayap, sementara United bisa fokus memperkuat skuad sesuai visi Ruben Amorim. Menurut laporan tersebut, MU sudah memberi sinyal ke Chelsea bahwa Garnacho bisa diperoleh asal harga yang diminta terpenuhi. Klub berjuluk Setan Merah itu mematok nilai transfer sekitar 50 juta pounds. Mereka menilai angka tersebut sudah sesuai untuk melepas pemain sebesar Garnacho ke klub seperti Chelsea. Artinya, jika The Blues serius ingin merekrutnya, mereka harus merogoh kocek sedalam itu. Laporan itu juga menyebutkan bahwa keputusan MU mematok harga 50 juta pounds terinspirasi dari langkah Chelsea baru-baru ini. Belum lama ini, Chelsea sukses melepas Noni Madueke ke Arsenal dengan harga sekitar 50 juta pounds. MU menilai Garnacho tidak kalah dalam hal performa dan potensi dibanding Madueke. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menggunakan patokan yang sama dalam menilai sang winger muda. Meski begitu, kabar dari berbagai media Inggris menyebutkan bahwa Chelsea merasa harga tersebut terlalu tinggi. The Blues dikabarkan akan berusaha menekan MU agar mau menurunkan nilai transfer Garnacho. Sistem 3-4-3 Amorim butuh striker baru. Sesko dinilai lebih cocok dari Højlund. Manchester United belum merasa puas meskipun telah menghabiskan 132,5 juta pounds untuk mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Solusi definitif untuk masalah lini depan segera terwujud dengan kedatangan Benjamin Sesko yang akan bergabung dalam waktu dekat. Kegagalan Rasmus Højlund memenuhi ekspektasi menjadi pemicu utama pencarian striker baru. Dengan hanya 10 gol sepanjang musim, pemain yang dibeli dengan harga mahal itu dinilai belum memberikan kontribusi sesuai investasi. Manajemen United dilaporkan terbuka melepas Højlund jika ada tawaran 30 juta pounds. Situasi ini membuka jalan bagi pencarian alternatif yang lebih menjanjikan untuk posisi striker utama. Benjamin Sesko akhirnya menjadi pilihan utama setelah melalui negosiasi rumit dengan RB Leipzig. United menyepakati nilai transfer 75 juta euro ditambah bonus 10 juta euro untuk mengamankan jasa striker asal Slovenia tersebut. Skema formasi 3-4-3 yang diterapkan Ruben Amorim memiliki tuntutan khusus terhadap sosok striker yang dibutuhkan. Posisi ini tidak hanya dituntut tajam dalam menyelesaikan peluang, tetapi juga berperan sebagai pivot dalam membangun serangan tim. Victor Gyökeres, yang pernah diasuh Amorim di Sporting, dan kini bermain untuk Arsenal menjadi prototipe ideal striker dalam sistem tersebut. Contoh nyata ini memberikan gambaran jelas tentang karakteristik yang diinginkan pelatih Portugal itu.
Striker dalam sistem Amorim harus memiliki kemampuan menahan bola dengan baik dan pandai berkolaborasi dengan dua gelandang serang. Selain itu, kemampuan melakukan penetrasi ke jantung pertahanan lawan menjadi aspek penting lainnya. Kekuatan fisik dan kecerdasan membaca situasi permainan merupakan fondasi utama yang harus dimiliki. Tanpa kedua aspek tersebut, striker akan kesulitan menjalankan peran ganda yang diembannya dalam sistem ini. Šeško dinilai memenuhi sebagian besar kriteria yang ditetapkan Amorim. Postur tubuh setinggi 199 cm memberikan dominasi dalam duel-duel udara, sementara akurasi tembakan jarak jauhnya terbukti mumpuni berdasarkan statistik musim lalu. Perbandingan statistik antara Højlund dan Šeško musim lalu mengungkap perbedaan yang cukup signifikan. Højlund hanya mampu mencetak 4 gol di Premier League dari 52 penampilan, angka yang jauh di bawah ekspektasi untuk striker utama. Sebaliknya, Šeško mencatat 14 gol di Bundesliga dengan rata-rata tembakan yang lebih tinggi per pertandingan. Produktivitas ini menunjukkan naluri mencetak gol yang lebih baik dibandingkan rekan sejawatnya di United. Dari aspek fisik, kedua pemain memiliki atletisisme yang baik namun dengan keunggulan berbeda. Šeško lebih unggul dalam kemampuan mencetak gol dari luar kotak penalti, sementara Højlund lebih mengandalkan pergerakan di belakang lini pertahanan. Kelemahan Højlund terletak pada presisi penyelesaian akhir yang masih inkonsisten. Meski memiliki timing yang baik dalam bergerak, eksekusi di hadapan gawang kerap mengecewakan. Namun perlu diingat bahwa Højlund masih berusia 21 tahun dan memiliki ruang berkembang yang luas. Jika dipertahankan sebagai pemain cadangan, ia berpotensi belajar banyak dari pengalaman bermain bersama Šeško. Sayangnya, dengan tawaran 30 juta pounds yang mungkin diterima, manajemen tampaknya lebih memilih pemain yang siap memberikan dampak instan. Keputusan pragmatis ini mencerminkan tekanan untuk segera memperbaiki performa tim. Selain fokus pada posisi striker, United juga aktif mencari penguatan di lini tengah untuk mendukung sistem permainan Amorim. Pelatih asal Portugal itu menginginkan gelandang dengan karakter dinamis, kuat secara fisik, dan memiliki visi permainan yang baik. Casemiro dianggap tidak lagi memenuhi syarat stamina yang dibutuhkan dalam sistem yang intens ini. Sementara Manuel Ugarte dinilai kurang optimal dalam aspek membangun serangan dari belakang. Carlos Baleba dari Brighton muncul sebagai salah satu kandidat yang menarik perhatian. Gelandang berkebangsaan Kamerun ini memiliki energi tinggi dan kemampuan distribusi bola yang impresif. Namun, harga yang dipatok Brighton cukup mahal dan bisa menjadi kendala setelah United mengalokasikan dana besar untuk lini depan. Pertimbangan, finansial menjadi faktor penting dalam setiap keputusan transfer. Bruno Fernandes diprediksi akan ditempatkan lebih dalam sebagai deep-lying playmaker dalam skema baru. Meski demikian, Amorim tetap membutuhkan holding midfielder yang bisa berfungsi ganda sebagai shield pertahanan dan pemicu serangan balik cepat.